Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ini Surabaya, apa kabar? Oke, kita ketemu lagi di agenda Sapa Sahabat di edisi Senin 12 Oktober 2020, dan seperti biasa pada hari Senin ini kita akan bahas mengenai temanya adalah kesehatan, oke? Dan secara spesifik bahasan kita sore ini adalah tentang kanker darah. Memang kembali kita akan masuk ke penyakit kanker yang meskipun kemarin kita sudah bahas masalah kanker serviks, juga kanker payudara bersama dengan Mbak Ika Damayanti, itu survivor kanker payudara. Dan ini kanker darah ini kita angkat karena jenis kanker yang sulit dideteksi, berbeda dengan kanker-kanker lain yang misalnya di payudara ada benjolan dan kemudian tumbuh seperti tumor gitu. Nah, ini langsung menyerang ke bagian tubuh ya, jadi tidak muncul di permukaan kulit. Nah, itu yang saya ketahui seperti itu. Lebih dalamnya, lebih jelasnya nanti kita akan tanya ke Dr. Made Putra Sedana. Oke, beliaunya kita tunggu untuk menjelaskan seperti apa detailnya kanker darah itu. Juga kalau dari catatan yang saya sempat buka, ada 3 jenis kanker darah ya, leukemia, limfoma, dan multiple myeloma ya. Nah, ini nanti yang kita akan coba ketahui seperti apa masing-masing kanker ini, penyebabnya, lalu mungkin bagaimana antisipasinya, dan hal-hal apa aja yang perlu diwaspadai terkait kanker darah ini ya. Oke, kita masih menunggu kehadiran Dr. Made dari Adi Husada Kanker Center. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dulu kepada manajemen Kopi Jagongan yang sudah memfasilitasi acara ngobrol-ngobrol sore ini ya. Saya lagi live ini di Kopi Jagongan, sebuah tempat nongkrong di kawasan sebelahnya Masjid Agung. Baik, itu saya lihat Dr. Made sudah ada. Langsung aja kita invite beliaunya. Selamat sore, Dok. Oke, selamat sore, Dok. Sehat, Ge? Sehat. Oke, Dok. Tadi sudah saya awali mengenai garis besar tentang kanker darah yang akan kita bahas sore ini, Dok. Nah, tadi sudah saya katakan juga bahwa kanker ini berbeda dengan misalnya kanker payudara maupun kanker lain-lain yang tidak ada tanda-tandanya di permukaan tubuh gitu, Dok ya. Benar ya gitu, Dok ya? Ya, terutama yang leukemia ya. Terutama yang leukemia memang tidak ada tanda-tanda, cuma ya yang ngeluh, lemes gitu. Kan kalau itu limfoma memang ada rendah di leher ini. Oh, beda ya. Ya. Oke.
Nah, iya tadi juga saya katakan bahwa ada 3 jenis kanker darah itu yang leukemia, limfoma, dan multiple myeloma. Oke, Ya. saya dok, mungkin bisa dirinci lagi dok satu persatu mengenai tiga ini dok. Ya. Perbedaannya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari leukemia dulu ya. Leukemia, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih para peserta yang hadir pada sore hari ini. Jadi kita ketahui bahwa leukemia yaitu kanker darah putih itu secara kejadian timbulnya ada 2, leukemia akut sama leukemia kronis. Kalau leukemia akut yang mendadak langsung jadi leukemia. Kalau leukemia kronis memang sejak awal dia leukemia kronis. Kemudian leukemia akut itu dibagi 2 juga. Ada yang namanya acute myeloblastic leukemia, ada yang namanya acute lymphoblastic leukemia. Untuk acute yang lymphoblastic leukemia itu biasanya terjadi pada anak. Kalau yang acute myeloblastic leukemia itu biasanya pada orang dewasa. Ya, walaupun memang yang ALL itu ada pada dewasa tapi sangat jarang. Nah, kemudian yang kronik leukemia ada 2 juga. Ada yang namanya kronik myelocytic leukemia, ada yang namanya kronik limfocytic leukemia. Ya. Jadi itu gejalanya pun akan berbeda. Nah, sekarang saya akan sedikit menyinggung apa sih gejala klinis daripada leukemia akut. Dok. Jadi kalau pada leukemia akut itu sel-sel darah putihnya itu dia akan mengalami proliferasi, tetapi yang berhenti pada sel-sel yang muda, tidak berlanjut ke sel yang tua. Sehingga fungsi daripada leukosit pada leukemia akut itu tidak fungsi. Karena itu biasanya keluhannya adalah panas badan. Kemudian ada habis turun, jadi keluhannya itu lemah, lesu, lelah. Terus kemudian trombositnya yang turun, nah itu terjadi perdarahan. Nah, itu gejala klinis dari penyakit leukemia akut. Gitu. Nah, kemudian kalau nanti ada keluhan demikian dari hasil darah tepi, maka di sana akan kelihatan bahwa HB-nya rendah, leukositnya bisa normal, bisa tinggi, bisa turun, trombositnya turun rendah. Jadi itu dari awal dari pemeriksaan darah. Kemudian kalau kita curiga, kita lanjutkan dengan pemeriksaan namanya hapusan darah tepi. Hapusan darah tepi diambil dari darah tepi, dihapus, kemudian dilihat berapa persen sel muda. Nah, kalau kita masih ragu, kemudian diaspirasi sum-sum tulang. Aspirasi sum-sum tulang, itu lebih jelas, lebih pasti. Kalau aspirasi sum-sum tulang biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan immunophenotyping, pemeriksaan flow cytometry, dan pemeriksaan sitogenetik. Tapi sayangnya kita di Indonesia sitogenetik sama flow cytometry belum bisa ngerjakan. Jadi itu yang untuk menegakkan diagnosis. Nah, setelah pemeriksaan itu baru diagnosis juga. Apakah itu AML? Kalau itu AML, apakah ada mutasi dari genetiknya? Jadi tergantung mutasinya di mana. Kalau mutasi di daerah tertentu mempunyai perfusi yang LS. Jadi artinya untuk keberhasilan pemeriksaan kecil. Kemudian setelah sudah pasti diagnosisnya akut myeloblastic leukemia, baru dengan pengobatan. Satu-satunya obat adalah kemoterapi.
Kemoterapi itu ada tergantung usia. Iya. Bawah 60 apa di atas 40. Kalau dia di bawah 60, kita memakai yang konvensional. Kalau yang di atas 60, sekarang ada terapi. Cuma ada beberapa obat yang belum ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau gitu harus beli ke ya. Kalau perlakuannya berbeda ya dok ya? Apanya? Perlakuan berbeda antara mereka yang usia di bawah 60 dan di atas 60 ya? Ya. Kalau yang di atas 60 biasanya pakai targeting, yang diberi 1 minggu terus yang 2 minggu. Gitu. Ya itu yang untuk leukemia akut. Nah apa komplikasinya? Kalau memberikan penang. Tujuan pengobatan leukemia adalah untuk yang konvensional adalah menurunkan jumlah darah sampai 0. Ya. Jadi mudah kena infeksi menjadi infeksi yang berat, yang disebut dengan sepsis, terus shock septic, akhirnya pasien meninggal. Itu yang untuk yang pengobatan kemoterapi yang konvensional untuk yang leukemia akut. Nah, itu yang leukemia akut mungkin ada yang Nah, dok, untuk mengetahui gejala-gejala bahwa seseorang itu terjangkit kanker darah tadi, itu kan gejalanya demam, itu kan hampir untuk jenis penyakit yang umum lainnya kan juga demam gitu. Nah, sampai suhu berapa, kemudian sampai berapa hari sehingga ini perlu diwaspadai bahwa ini kanker gitu, dok? Ya, jadi gini, kalau sudah ada rasa lesu, letih, lemas, turun, ada infeksi, apalagi ada perdarahan, nah itu dilihat darah tepinya. Nah, dengan melihat darah tepi sekarang, dengan memakai lab yang sudah canggih, bisa kelihatan, oh ini bukan. Oke. Setelah itu gini, baru dilanjutkan pemeriksaannya. Hasil itu diketahui berapa jam atau berapa hari, dok, untuk? Paling enggak kalau pagi diambil, sore sudah jadi. Oh, cepat ya, dok ya? Cepat ya. Oke, jadi langsung penanganannya bisa cepat dilakukan juga gitu ya? Ya. Tapi memang tergantung pasien dan keluarga. Kalau dia sudah mendengarkan leukemia, mereka sudah khawatir, takut. Biasanya mereka menolak untuk pengobatan. Ini ada unsur gen juga, dok? Ada. Oke, jadi kalau misalnya orang tua, kakeknya itu ada kemungkinan cucunya kena juga, dok? Ya. Tapi tidak harus sama. Misalnya kakeknya kena kanker prostat, nah mungkin cucunya kena leukemia, tidak harus sama. Menghindarinya gimana, dok? Supaya menghindarinya? Nggak bisa ya, betul. Pola makan yang begini, menghindari pola makan yang ini. Kalau sudah ketahuan ada keluarga yang ini, yang kita harus mengatur pola makan. Gitu. Tetap kembali ke pola makan sehat itu tadi ya, dok ya? Ya. Ya, mengurangi lah makanan bakar-bakar, apa yang gitu. Oh, yang goreng-gorengan gitu ya? Ya. Junk food gitu. Ya.
itu harus ya sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Karena nggak bisa menghindari godaan, Dok, ya, Dok. Ya. Nah, ini tadi dokter katakan bahwa juga menyerang anak-anak. Nah, ini lebih rentan ke anak perempuan atau anak laki-laki, Dok? Kalau anak-anak itu sama. Nah, itu kalau anak-anak dengan akut limfoblastik leukemia itu tergantung usia waktu. Nah, ada usia tertentu bisa sembuh. Tapi ada juga saya pernah mendengar kasus itu terjadi pada bayi, benar nggak, Dok? Bayi memang bisa, tapi jarang. Bayi juga bisa, tapi jarang. Itu karena tadi memang unsur gen itu tadi akhirnya kena ke bayi juga ya. Ya. Jadi itu mengenai yang leukemia akut ya secara ini. Sekarang ada yang kronis. Kronis itu ada dua. Ada yang kronik myelocytic leukemia sama kronik limfocytic leukemia. Nah, kalau yang kronik myelocytic leukemia itu biasanya keluhannya perutnya merongkol. Perutnya kenapa, Dok? Merongkol. Oh. Kenapa? Ya. Berkeronjal-keronjal gitu ya. Kalau sudah limpanya itu sangat besar. Oke. Jadi biasanya kalau sudah limpanya sangat besar, baru dia akan obat. Kenapa perut saya kok merongkol? Nah, setelah dicek, nah itu ternyata itu namanya kronik myelocytic leukemia. Jadi kronik myelocytic leukemia, HB-nya bisa normal, bisa naik, leukositnya sangat tinggi, bisa sampai ratusan ribu, dan trombositnya bisa normal, bisa naik. Jadi kalau secara fisik mereka tidak mengeluh, kecuali pas kalau perutnya yang sudah besar sekali, misalnya bagi gennya itu sampai S6, S5, itu nah baru mereka merasakan. Nah, kemudian kalau sudah ada keluhan demikian, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan hapusan darah tepi. Hapusan darah tepi itu untuk melihat gambarannya. Karena untuk CML itu sangat khas gambaran di hapusan darah tepi. Nah, kemudian dari hapusan darah tepi sudah pasti suatu CML, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan BCR-ABR. Jadi itu ada mutasi pada gennya, ya, dari gen yang 9 mengalami transformasi ke gen yang 22, sehingga gen yang baru ini disebut dengan Philadelphia kromosom. Oke. Kalau nanti BCR-ABR-nya positif, itu berarti bisa pengobatan dengan yang namanya imatinib. Kalau imatinib, nanti ini kalau dia respon bagus bisa sembuh. Yang CMS, itu. Dok, ketika seseorang dinyatakan sembuh, berikutnya apa kemungkinan dia masih bisa kena lagi, Dok? Bisa. Jadi kalau untuk yang CML, sampai kapan dia minum obat, memang sekarang belum ada penelitiannya. Sementara ini terus yang minum obat. Supaya tidak kembali lagi. Gitu. Seumur hidup begitu ya, Dok ya? Kemungkinan bisa. Gitu. Karena belum ada penelitian yang menyatakan 5 tahun, 10 tahun, belum. Waduh, berat sekali ya kalau bisa kena itu. Iya. Untungnya obatnya itu ada di cover oleh BPJS. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Tapi ya kita jangan berharap sakit ya. Ya, memang. Namanya sakit ya tetap gak enak kan. Iya. Oke. Nah, proses penyembuhannya itu perlu waktu berapa lama, Dok? Ya, kalau dia nanti respon 3 bulan sudah respon secara hematologik, artinya jumlah sel-sel darahnya sudah normal, yang leukositnya tinggi jadi normal, HB jadi normal. Kemudian itu 3 bulan pertama harus, kalau itu bisa tercapai berarti angka responnya bagus.
Kemudian setelah 6 bulan diperiksa lagi bicara ABL-nya. Kalau dia turunnya banyak, berarti responnya bagus. Oke. Nah, ketika dia tadi sudah sembuh, rutinitas kontrol itu harus berapa lama? Sebulan, 6 bulan? Untuk awal-awal paling tiap bulan. Ya, tiap bulan karena kan ini BPJS kan hanya dapatnya 1 bulan. Okay. Ya. Nah, sekarang dengan pandemi demikian, mereka memberikan keleluasan paling tidak 2 bulan harus. Kali datang ambil resep 2 untuk hari ini sama untuk bulan depan. Nah, nanti 2 bulan lagi baru kontrol. Nah, tadi untuk anak-anak relatif sama ya, apa namanya, tingkat ini. Kalau yang dewasa lebih rawan mana? Lebih rawan mana? Yang akut, yang lebih rawan. Lebih jelek angka keberhasilannya dibandingkan yang kronis. Tingkat penyembuhannya sulit dong ya? Ya, jauh lebih sulit. Memang kalau dia mampu harus dilanjutkan dengan transplantasi sum tulang. Itu solusinya ada transplantasi sum tulang tadi ya? Ya. Dan sejauh ini di Adi Husada Cancer Center itu totalitas sudah bisa ditangani semua atau masih harus dirujuk ke misalnya Jakarta atau ke luar negeri, Dok? Nah, memang sekarang yang belum kita bisa itu adalah sitogenetiknya. Nah, sekarang dengan masa pandemi susah untuk mengirim bahan ke sana. Lain dengan dulu waktu belum masih bisa. Tapi biasanya sebaik kita datang ke misalnya ke Singapura atau mana untuk pengajaran tulang sehingga bisa langsung diperiksa sitogenetiknya. Di apa namanya Indonesia belum bisa dilakukan itu ya, Dok ya? Belum. Sampai sekarang sama sitogenetik. Oke. Nah, solusi selain pengobatan kimia, misalnya nih ada opsi untuk obatan tradisional, herbal gitu, ada kemungkinan seperti itu, Dok? Nah, yang mengenai obat-obat herbal, terus terang ya, saya tidak bisa merekomendasi atau melarang secara keluarga. Soalnya kan sekarang belum ada penelitiannya. Iya. Oke. Tapi kalau jalan terakhir dia pakai herbal ya sudah kan begitu. Dok, dari yang 3 ini, leukemia, limfoma, multiple, itu yang apa tadi? Paling gampang menyerang itu yang mana nih, Dok? Hampir sama semua. Memang lebih angka kejadiannya lebih sering yang limfoma maligna. Jadi limfoma maligna itu adalah kanker dari kelenjar getah bening. Limfoma itu kanker getah bening tadi itu ya, Dok ya? Biasanya dia datang keluarnya dengan benjolan di leher, di ketiak. Nah, itu ada rasa sakit sampai berapa lama, Dok? Apanya? Sakit di leher kan? Sekarang tergantung dari pasiennya. Kalau dia merasakan ada benjolan, dia langsung ke dokter. Kadang-kadang pasien itu menganggap nggak apa-apa, kecil. Ya, kadang-kadang yang gitu. Iya. Apa itu ada kaitannya sampai ke pusing atau gimana, atau hanya rasa sakit nyeri aja, Dok? Bisa tergantung di mana. Kalau itu di otak, bisa pusing. Sebab limfoma itu kebanyakan kelenjar, sebab kelenjar berada di mana-mana, termasuk di otak. Bisa saja dia tumbuh di otak pertama kali. Tuhannya pusing. Sampai ke menyangkut ke sana ya, Dok ya? Ya. Sangat serius kalau udah masuk ke jaringan otak ya, Dok? Ya.
Nah, biasanya kalau itu limfoma, karena dia itu dari kelenjar, harus dilakukan biopsi, pengambilan dari kelenjar untuk melihat patologi anatomi. Sebab kalau dari hasilnya itu dari patologi anatomi, limfoma itu ada dua. Ada yang namanya limfoma non-Hodgkin, ada yang namanya limfoma Hodgkin. Itu bedanya dari patologi anatomi. Nah, kemudian setelah didiagnosis misalnya limfoma non-Hodgkin, nanti ada kelanjutannya, yaitu pemeriksaan namanya CD20. Nah, jadi setelah itu jadi semua, baru pengobatan. Pengobatannya adalah kemoterapi. Tapi kalau limfoma, angka keberhasilannya cukup tinggi. Bisa sampai 80 sampai 90%. Lain dengan leukemia akut. Itu sulit sekali ya, Dok ya. Kalau leukemia akut paling sulit. Kalau yang tadi itu yang satunya tadi, Dok, yang multiple myeloma. Ini multiple myeloma. Ya. Itu siapa, Dok? Multiple myeloma itulah kanker sel darah yang disebut dengan sel plasma. Biasanya multiple myeloma dia akan menyerang ginjal sama tulang. Sehingga kadang-kadang pasien itu datangnya tidak ke hematologi onkologi medik, tapi bisa ke bedah karena ada fraktur, bisa ke nefrolog karena ada gangguan fungsi ginjal. Jadi datangnya tidak bisa karena keluhannya yang nyeri tulang belakang yang sering, kemudian ada gangguan fungsi ginjal. Nah, kemudian setelah dikonsultasi evaluasi, ternyata itu suatu multiple myeloma. Yaitu untuk membuat diagnosisnya ada beberapa pemeriksaan seperti namanya elektroforensik, beta 2 mikroglobulin, kemudian pengambilan aspirasi sum tulang. Itu untuk diagnosis pasti ya, pengambilan aspirasi sum tulang. Nah, untuk yang kalau sudah ketahuan memang itu suatu multiple myeloma, kita harus tentukan stadiumnya. Stadiumnya itu berdasarkan namanya beta 2 mikroglobulin. Kalau beta 2 mikroglobulin masih kurang dari 3,5 itu, kalau 3,5 sampai 5 stadium 2, di atas 5 adalah stadium 3. Kemudian dilihat lagi kreatininnya, fungsi ginjalnya. Kalau kreatininnya kurang dari 2,5, yang A, tadi misalnya 2A. Kalau kreatinnya sudah lebih dari 2,5, itu ada tambahan B. Nah, kemudian kalau setelah diagnosis sudah pasti, pengobatannya sama. Ya. Yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi ada yang konvensional, yang di-cover oleh BPJS, ada yang tidak. Yang tidak misalnya bortezomib, kemudian thalidomid, kemudian lenalidomid. Gitu. Jadi itu yang pengobatannya. Jadi memang yang pasien-pasien yang mampu biasanya menggunakan bortezomib. Nah, dalam kondisi sekarang ini, kalau misalnya pasien ingin konsultasi atau berobat ke AHCC itu bisa langsung atau masih dalam virtual, Dok? Gimana ini? Bisa, kalau awal biasanya baiknya langsung. Nanti kalau sudah monitor, misalnya monitor bisa secara virtual. Oke. Jadi datang awal untuk pemeriksaan itu langsung ya, Dok ya. Sehingga bisa bisa mengetahui apa-apa yang terjadi pada tubuh yang bersangkutan ya, Dok ya. Ya, itu ya. Kemudian tindak lanjutnya bisa dilakukan lewat komunikasi digital gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya pengobatan, nah datang ke AHCC gitu. Oke. Nah,
yang terjadi sekarang ini lebih banyak mana anak-anak atau orang dewasa, Dok? Lebih banyak berkaitan dengan dewasa ya. Terutama limfoma, multiple myeloma itu banyak. Karena tadi pola makan, gaya hidup, gitu kan, ya. Terus itu ada nanti perlu transfusi darah juga ya, Dok ya? Ya, kalau HB-nya turun ya ditransfusi, kalau enggak. Oke. Nah, Dok, mungkin bisa jenengan pesankan kepada yang mengikuti acara virtual ini, apa saja yang perlu diwaspadai agar kita bisa terhindar dari yang berkaitan dengan kanker darah ini, Dok. Karena ini kan memang tadi itu nggak bisa dideteksi secara nyata gitu. Ya, jadi sekarang gini, kalau ada keluarga itu kena kanker apapun, kita sudah mulai harus hati-hati makan pola makan yang bergizi, yang ini, kemudian mengurangi bakar-bakar, ya. Kemudian harus olahraga itu untuk mencegah kalau bisa tidak kena. Kemudian kalau ada keluhan untuk kanker darah, keluhan itu letih, lemah, lelah, nafsu makan turun, segera harus ke dokter untuk mengecek darahnya. Kalau untuk leukemia, kalau untuk limfoma, begitu ada kelenjar membesar di leher atau di ketiak, kalau kita harus segera supaya dilihat kira-kira ganas atau tidak. Kalau ganas harus dibiopsi. Oke. Baik, Dok, ini maaf saya potong dulu. Ada dari Maimun mau nanya, monggo kalau mau nanya langsung aja ke Dr. Made, mumpung ini ada beliaunya yang nanti bisa langsung dijawab oleh beliaunya. Mbak atau Mas Maimun 16 ini monggo nanya, ditulis saja di sini. Ini bos, saya biasa kalau kecapean badan panas kemudian muncul seperti memar di paha. Apakah bahaya, Dok? Nah, sekarang kalau sering timbul memar di paha, itu kan penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa ada gangguan dari faal pembekuannya, ada gangguan jumlah trombositnya, kemudian gangguan fungsi dari trombosit. Jadi kita periksa dulu yang mana kira-kira. Ya, yang sering kalau dia itu perempuan, usianya muda, sering memar-memar, itu kita kemungkinan besar itu namanya autoimun ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Tapi kalau usianya sudah agak lanjut, memang kita perlu pemeriksaan. Nah, kalau dia usia laki, kemudian ada riwayat keluarga yang sering timbul perdarahan, nah itu kemungkinan hemofili. Jadi banyak penyebabnya. Oke. Nah ini dilanjutkan pemeriksaan apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi kalau dilihat dari yaitu darah lengkap untuk melihat jumlah trombosit. Kemudian PPT, APTT kalau ada gangguan dari faal koagulasi. Kemudian tes TAT untuk melihat fungsi daripada trombositnya. Gitu. Itu yang diperiksa dulu. Tiga-tiganya itu. Nah, setelah itu baru kira-kira ke arah mana penyakitnya ini. Jadi dideteksi melalui pemeriksaan tadi ya, Dok ya? Ya, pemeriksaan darah. Dok, ini saya juga baca bahwa salah satu tanda-tanda kanker darah ini muncul bintik-bintik merah pada kulit. Betul, Dok? Bintik merah seperti apa, Dok? Seperti orang demam berdarah. Iya. Rendah, ya. Gitu. Memang kadang-kadang kan pasien itu paling demam berdarah. Betul, iya. Jadi salah deteksi nanti akhirnya. Ya, kan? gitu.
Jalannya apa namanya, tanda-tandanya mirip kan gitu dok? Ya, memang mirip kalau pas leukemia rendah. Ya. Jadi Nah ini bintik-bintik Maimun, merah di kulit gitu. Maimun nanya lagi, telapak tangan juga kaki berkeringat. Kenapa? Telapak Kenapa? tangan dan kaki berkeringat, ada hubungannya nggak dok? Kalau telapak tangan dan kaki berkeringat. Nah, itu biasanya banyak keluhannya yang menyertai apa? Kadang-kadang orang yang gangguan di lambung bisa begitu. Yang pertama. Kedua, gangguan dari fungsi kelenjar gondok. Nah, itu bisa memberikan ya. Memang kalau demikian, apalagi ada disertai berat badannya turun, memang harus diperiksa fungsi dari kelenjar gondoknya. Iya. Iya, ini juga saya kalau saya baca-baca lagi, betul seperti yang jenengan katakan tadi, beberapa tanda itu menyerupai demam berdarah. Karena ada demam, kemudian menggigil, ya kan. Itu yang muncul juga di demam berdarah kan seperti itu, dok. Jadi lebih baik kita langsung memeriksakan diri, tidak mendokteri diri sendiri. Oh, kan ini karena demam berdarah, gitu. Nanti bisa Biasanya keliru nanti. Keliru dia diagnosa gitu kan, ya. Malah ke jenis penyakit yang lebih parah lagi misalkan. Oke. Baik, Dokter Made, saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah gabung seluruhnya. Opa Iwan dari Haris Lubuk, selamat sore. Juga Mas Pras dari Landmark, selamat sore, semoga manfaat ilmu-ilmu yang disampaikan Dokter Made tadi, dan kita tetap menjaga tubuh, menjaga selalu waspada terhadap hal-hal yang terjadi pada tubuh kita ya dok ya, sehingga tidak terjadi hal yang parah, lebih parah nantinya. Oke. Sebagai Nusewu, sebagai penutup ini dok, waktunya kan sudah cukup lama. Apa yang tadi sudah disampaikan yang perlu diwaspadai. Nah, pesan apa yang jenengan bisa sampaikan terkait 3 jenis kanker darah tadi dok? Nah, yang penting kalau ada keluhan, ya. Kalau misalnya leukemia, lesu, letih lemah, ada febrit, panas, kemudian kalau limfoma ada kelenjar yang membesar, dan kalau multiple myeloma biasanya karena usia yang lanjut, kalau ada nyeri-nyeri tulang belakang, harus ada, harus diperhatikan bahwa itu bukan. Oke. Itu yang penting. Begitu ada keluhan, langsung diperiksakan sampai tidak dipastikan bukan kanker. Oke. Ya. Untuk pemeriksaan di Adi Husada Kanker Center setiap hari dari jam berapa? Dari mulai jam berapa pasien bisa? Mulai jam 12 hari Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa, Kamis, Jumat saja ya, dok ya. Oke. Jam 12 siang ya. Oke. Baik, Dokter Made, terima kasih kesempatannya. Jenengan sudah meluangkan waktu berbagi ilmunya, berbagi wawasan, semangat buat kita semua agar kita menghindari hal-hal yang tidak bagus untuk perilaku makan, perilaku gaya hidup gitu, hingga kita tetap sehat. Oke. Terima kasih dok. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan tadi. Oke. Selamat sore. Oke, baik sahabat Indonesia Surabaya, sudah ngobrol panjang kita dengan Dr. Made. Alhamdulillah banyak manfaat yang beliau sampaikan, ilmu-ilmunya terkait dengan kanker darah. Oke. Tadi seperti yang Dr. Made bilang, ada 3 jenis yang perlu diwaspadai. Leukemia, ada apa lagi tadi lupa. Ya, itulah. Myeloma, istilahnya sulit-sulit sih, ya. Oh ya, ada kanker getah bening juga, ya.
ada benjolan di leher seperti bisa tadai, juga keluhan-keluhan di tulang belakang juga perlu diwaspadai. Jangan mendokteri diri sendiri, ya. Jangan mengambil kesimpulan sebelum mendapat pemeriksaan dari dokter. Sekarang, ya kondisi sekarang, Adi Husada Kanker Center sudah beroperasi normal, bisa menerima pasien untuk pemeriksaan, untuk konsultasi pada Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Baik, makasih yang sudah sekali bergabung. Semoga manfaat. Ngobrol kita sore ini berkaitan dengan kanker darah tadi. Besok kita akan ngobrol dengan Mbak Didi Dian. Ya, Mbak Didi Dian ini adalah sarjana teknik arsitektur yang malah banyak bergelut di dunia pendidikan. Banyak ilmu-ilmu kreatif yang dilakukan oleh Mbak Didi ini, ya kita akan tahu seperti apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini sehingga kita bisa mengambil hikmahnya untuk kegiatan kita. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.